Fauzia Nabila dari SMK Negeri 1 Majalengka kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini aku masih membahas mengenai mikrotik MTCNA preparation di bab 5, yaitu mikrotik akses. Langsung saja untuk cakupan materinya. Di sini ada metode akses router OS, yang kedua ada akses router board menggunakan Winbox, yang ketiga ada menu hostname IP address pada Winbox, yang keempat ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, yang kelima ada akses router virtual private lab dengan Winbox, yang keenam ada WebPix, ketujuh QuickSet, kedelapan ada Telnet dan SSH, dan yang terakhir yaitu konsep serial console. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu metode akses router OS. Akses di sini banyak sekali teman-teman, di antaranya yang pertama ada keyboard, serial console, remote server telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet and WebPix atau HTTP, ada MAC telnet, local Winbox terminal menu, dan yang terakhir ada mikrotik tick up. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada akses router board menggunakan Winbox. Untuk akses pertama kali bisa menggunakan MAC address terlebih dahulu, teman-teman. Perlu diketahui juga bahwasannya Winbox ini by default berformat exe, jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Gambaran topologinya dari laptop kita terhubung menggunakan kabelan pada outer 2. Jangan di port 1 terlebih dahulu karena port 1 ada firewallnya, teman-teman. Bagaimana caranya? Yang pertama kita colokkan kabelan pada laptop dan mikrotik router OS ke port 2. Kalau laptopnya tidak ada port LAN-nya, kita bisa menggunakan adapter dari USB. Lalu aktifkan powernya sampai lampunya menyala. Buka aplikasi Winbox, pastikan mikrotik kita sudah terkonek dan teridentifikasi, teman-teman. Nah, lalu jika mikrotik baru pertama kali diakses, maka akan ada tampilan router OS default configuration. Kalian bisa klik remove configuration, teman-teman. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Next, login Winbox menggunakan IP address. Yang pertama, buka aplikasi Winbox, lalu ketika masuk aplikasi Winbox akan terlihat tampilan berbagai fitur yang tersedia di bagian sisi kiri, teman-teman, seperti ini. Lalu kita klik IP yang di sini, teman-teman, biar lebih jelas bisa dilihat di sini. Lalu klik address di sini, teman-teman. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nanti klik tanda plus di sini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masukkan IP address-nya dan jangan lupa sertakan prefix-nya. Nah, diisi di sini, teman-teman, address di sini. Lalu pilih interface di sini. Nah, kita pilih interface-nya di sini. Sesuai kita masukkan port ke berapa, teman-teman. Nah, lalu klik apply di sini. Nah, setelah klik apply di sini, maka networknya sudah teridentifikasi, teman-teman, terdefinisi maksudnya. Lalu klik OK di sini. Nah, selanjutnya mengubah hostname. Kalian klik sistem di sini. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Isi nama yang mau kita rubah di bagian kolom identity di sini, teman-teman. Nanti kita bisa klik apply dan nanti klik OK. Maka secara langsung tampilan hostname-nya sudah berubah, teman-teman. Nah, selanjutnya ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Yang pertama di sini ada connect to. Nah, ini merupakan langkah yang bisa kita lakukan dalam akses router, baik itu menggunakan IP address maupun MAC address. Terus yang selanjutnya ada login. Ini merupakan opsi user yang dapat kita gunakan dalam akses tersebut. Karena mikrotiknya masih awal pertama kali, maka kita bisa login menggunakan admin, teman-teman, seperti ini, dengan password yang kosong. Selanjutnya, di sini ada identity. Ini merupakan informasi terkait hostname yang ada pada mikrotik kita. Selanjutnya ada version.
version, yaitu merupakan image ataupun versi image pada mikrotik kita. Selanjutnya di sini ada board, yaitu merupakan jenis mikrotik yang kita gunakan. Nah, mikrotik yang kita gunakan di sini yaitu CHR. Nah, di sini juga ada uptime. Ini merupakan informasi selama berapa lama mikrotik kita diakses, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita ada admin, teman-teman. Admin di sini merupakan username ataupun user yang kita gunakan dalam akses mikrotik. Lalu di tanda ini merupakan informasi login kita. Kita login menggunakan IP address kah atau MAC address. Lalu di sini ada mikrotik. Ini merupakan informasi terkait hostname pada mikrotik kita, teman-teman. Nah, di sini juga ada Winbox. Ini merupakan aplikasi Winbox-nya itu sendiri dengan versi 64 bit. Nah, di sini juga ada V6.49. Ini merupakan image mikrotik yang kita gunakan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada CHR. Nah, ini merupakan jenis mikrotiknya, teman-teman. Lalu ada X86_64. Ini merupakan prosesor pada mikrotik kita, teman-teman. Nah, di sini juga ada session. Ini dapat kita gunakan untuk menyimpan session Windows kita, seperti menu apa aja yang akan ditampilkan gitu, teman-teman. Di sini juga ada setting. Nah, setting ini dapat kita gunakan untuk mengatur tampilannya, mau zoom in maupun zoom out. Selanjutnya di sini ada dashboard, yaitu di bagian ini terdapat menu undo, redo, kemudian save mode atau mode yang digunakan remote access, lalu ada juga session. Di sini juga dapat ditambahkan add time, add date, add CPU, add memory, and add uptime, teman-teman. Selanjutnya di sini ada quick set, yaitu merupakan konfigurasi cepat, digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu tampilan layar saja, teman-teman. Quick set ini bisa digunakan pada mikrotik yang memiliki fitur wireless, tetapi untuk mikrotik berbasis virtual itu tidak bisa digunakan, teman-teman. Selanjutnya di sini ada capsman, yaitu digunakan untuk controller jika ada banyak akses point dan bagaimana caranya agar dapat dikontrol dalam satu mikrotik, teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada interface, yaitu menginformasikan terkait ada berapa interface yang dimiliki mikrotik kita. Selanjutnya ada wireless. Ini merupakan konfigurasi wireless. Selanjutnya ada bridge, yaitu terkait menggabungkan beberapa port menjadi satu interface. Selanjutnya ada mesh, yaitu digunakan untuk konfigurasi HWMP ditambah pada wireless. Selanjutnya ada IP, yaitu terdapat ada beberapa menu, diantaranya konfigurasi firewall, DNS, dan IP address itu sendiri, dan lain-lain. Selanjutnya ada routing, yaitu dalam proses melakukan routing ini ada OSPF, BGP, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem. Ini merupakan salah satu fitur yang paling banyak digunakan, teman-teman. Lalu ada log, untuk menginformasikan terkait log kita pada router mikrotik. Selanjutnya ada files, yaitu isi hard disk mikrotik. Selanjutnya ada radius, yaitu digunakan untuk radius client. Lalu ada new terminal, yaitu merupakan halaman terminal, bisa kita lakukan untuk konfigurasi mikrotik secara garis perintah. Selanjutnya ada make support .rip, yaitu bisa membuat file support trip yang bisa dikirimkan ke mikrotik.com untuk pengecekan lebih lanjut terkait troubleshooting jika ada fitur yang tidak jalan pada mikrotik kita. Lalu ada more, yaitu bisa melakukan tampilan Winbox baru, teman-teman. Nah, di sini untuk pembahasan selanjutnya ada akses router virtual Peanut Lab dengan Winbox. Yang pertama, kita bisa buka aplikasi Peanut Lab, lalu klik kanan dan klik node seperti ini, teman-teman.
Setelah itu kita pilih MikroTik router OS di sini teman-teman. Lalu versi MikroTik menggunakan 6.49, bisa diisi di sini teman-teman. Di bagian bawah terdapat QEMU option, lalu kosongkan saja teman-teman seperti ini. Selanjutnya klik save. Jika sudah ada tampilan MikroTik, klik start untuk menyalakan. Lalu klik kanan dan pilih network. Ini kita seperti yang pertama teman-teman, tapi kita di sini pilih network. Lalu klik save. Setelah itu untuk tipe pilih manajemen cloud teman-teman di sini. Nah, untuk namanya bisa kita rubah. Lalu hubungkan MikroTik dengan network. Untuk pembahasan selanjutnya, untuk terhubung Winbox, buka terminal MikroTiknya. Yang pertama, klik 2 kali pada MikroTiknya. Kedua, tekan enter agar bisa login. Untuk usernya di sini admin dan passwordnya kosong. Seperti ini teman-teman. Lalu tekan enter. Untuk bagian license, klik X, lalu klik enter sampai muncul tampilan seperti ini teman-teman. Lalu tekan Ctrl+C, lalu enter. Nah, setelah enter, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Setelah itu nanti kita ketik IP address print di sini teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita seperti gini tampilannya IP address print. Dan setelah diketik itu, setelah di enter, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Lanjut, koneksikan dengan aplikasi Winbox. Yang pertama, buka aplikasi Winbox, lalu klik connect. Apabila terdapat tampilan seperti ini, teman-teman langsung klik X saja. Klik X di sini teman-teman. Lalu di sini ada Webfix teman-teman. Webfix diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Lalu support IP versi 4 and IP versi 6 sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router board via Webfix bisa dengan mengetikkan IP router pada browser di bawah ini seperti ini. Nah, syarat menggunakan Webfix harus terkonfigurasi dengan IP address pada MikroTik, teman-teman. Di sini kita sudah memiliki IP address pada MikroTik kita, yaitu 4.144, teman-teman. Jadi kalau kita cek pada Winbox, pada menu IP lalu address, kita sudah memiliki IP address 192.168.44.144, teman-teman, yang kita dapatkan secara dynamic pada topologi kita dari ISP. Nah, untuk mencoba dengan Webfix, kalian bisa buka browser lalu ketikkan IP address dan nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita beralih ke konsep QuickSet, di mana sejak MikroTik router OS versi 5.15 kita telah diperkenalkan menu baru yang kita sebut dengan QuickSet. Sesuai namanya, Quick Access merupakan menu yang bisa digunakan untuk melakukan pengkonfigurasian lebih cepat. Jika biasanya melakukan setting MikroTik perlu mengakses banyak menu, nah dengan menggunakan QuickSet bisa mengonfigurasikan MikroTik dalam hanya satu menu saja, teman-teman. Tetapi QuickSetnya hanya bisa digunakan pada MikroTik yang support wireless aja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai remote akses telnet dan SSH, di mana telnet dan SSH ini merupakan di antara metode yang bisa kita gunakan dalam akses MikroTik. Remote access telnet dan SSH ini based on terminal command line interface
akses router via text atau CLI atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, Console, New Terminal atau Winbox, dan terminal Webpix. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, Windscape, dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini ada konsep serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada MikroTik. Serial console digunakan saat kita menggunakan tninstall. Remote via serial console membutuhkan label DB9 atau converter USB to DB9 menggunakan program Hyperterminal Baud Rate 115200, data bits 8, priority none, stop bit 1, dan flow control none. Nah, cara menggunakan serial console-nya, kita bisa masuk ke terminal seperti PuTTY, pilih connection tipe, serial, dan sesuai serial line com yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed hot rate 115200 khusus perangkat MikroTik. Nah, di sini untuk speednya kita masukkan 115200 dan untuk connection tipenya kita pilih serial, teman-teman. Nah, itu dia video dari aku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.